Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Video ini dipersembahkan untuk teman-teman yang memiliki assessment talent mapping, sudah melakukan assessment, tapi mungkin belum bisa mengakses layanan konsultasi saya secara langsung, atau memang ingin mendalami hasil assessment talent mapping yang sudah teman-teman miliki. Nah, mudah-mudahan dari video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami lebih jauh terkait definisi dan apa manfaat mengambil manfaat dari hasil assessment talent mapping ini. Nah, perkenalkan nama saya Mukhlif Fatoniawan, saya praktisi talent mapping, kemudian saya tinggal di Sleman, Yogyakarta, tapi saya juga bisa dikontak secara online ya di nomor WhatsApp 085646869204 atau di Instagram saya @muflifatoniawan. Nah, teman-teman boleh kontak dan mungkin akan boleh bertanya-tanya gitu ya. Dan mungkin karena ini akan ditujukan kepada teman-teman di YouTube gitu ya. Jadi insya Allah saya akan sampaikan di kolom deskripsi juga di mana saya bisa dikontak gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Harapannya nanti bisa hasil talent mapping ini bisa membantu teman-teman agar lebih produktif. Agar kalau teman-teman ingin memilih jurusan kuliah itu lebih tepat, memilih karir juga lebih tepat, kemudian harmonisasi antar pasangan gitu ya, suami istri. Kemudian mungkin ada hal-hal produktif lain yang ingin ditingkatkan dan mungkin ada juga kendala-kendala yang dialami di ruang kerja sehingga merasa kurang produktif, pekerjaan teman-teman tidak sesuai, belum sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, mudah-mudahan talent mapping akan bisa membantu teman-teman di situ. Nah, ini akan saya sampaikan hasil saya. Mudah-mudahan teman-teman sembari lihat hasilnya masing-masing, sehingga kita sama-sama cari cocokan. Saya akan menjelaskan secara umumnya, gitu, secara spesifik. Sebenarnya bisa saya jelaskan ketika one on one konsultasi atau sesi feedback, gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa, karena kalau one on one, saya benar-benar bisa mengidentifikasi, kemudian bisa menjelaskan secara dinamika karakter-karakter sifat yang ada, yang nantinya akan bisa menjadi karakter produktif teman-teman, sehingga itu bisa membuat teman-teman enjoy melakukan pekerjaan teman-teman, merasa mudah dan menyenangkan tentunya dan hasilnya bagus. Dan tentunya ya juga bisa mendapatkan hasil baik materi maupun non materi. Nah, ini hasil assessment talent mapping saya. Silahkan teman-teman untuk membuka. Kalau versi terbaru itu eh, ada sekitar saya lupa berapa, 56 halaman kalau nggak salah atau 55 gitu. Tapi di assessment ini ini adalah versi yang lama gitu. Jadi ini masih mungkin ada beberapa struktur halaman yang berbeda dengan teman-teman gitu. Tapi secara garis besar ini adalah Tripotanos mapping ini terbagi dari tiga bagian. Jadi ada bagian untuk pendahuluan gitu. Oke, sebentar. Oke. Jadi ini adalah bagian dari pendahuluan di awal-awal ini. Kemudian di berikutnya itu terkait hasil asesmen dari teman-teman. Nah, hasil asesmen ini spesifik dan unik. Jadi kalau dari hal eh, halaman saya ini adalah halaman 11 sampai 15. Nah, ini versi lama. Tapi kalau teman-teman memiliki versi yang terbaru, urutan dimulainya dari urutan bakat. Nah, dimulainya dari sini. Ini bisa jadi ini di halaman 12 dan berakhir nanti di halaman 16. Dan berikutnya setelah dari ini pengantar terkait bakat itu apa, kepribadian apa, kuadran aktivitas dan relasi antara bakat dan kekuatan. Dan eh, mungkin juga akan diberikan pengantar terkait bagaimana sih memanfaatkan hasil talent mapping ini, hasil ini untuk aktivitas produktif teman-teman di pengantar ini. Nah, untuk hasil asesmen ini unik. Kemudian setelah hasil asesmen ini, saya akan dalam lagi nanti di hasil asesmennya sehingga teman-teman nanti akan punya gambaran bagaimana cara membacanya. Dan sebenarnya definisi dari istilah-istilah yang ada di assessment talent mapping, beberapa teman-teman yang mungkin baru banget mengenal talent mapping ini, baru banget mengenal Strength Finder atau Gallup,
dan sebagainya gitu ya. Ini mungkin ada istilah-istilah yang baru gitu ya. Sehingga nanti akan saya pertajam di bagian sini, di bagian hasil urutannya gitu ya. Dan ini mungkin akan spesifik masing-masing. Jadi teman-teman bisa melihat hasilnya masing-masing ya. Gitu. Ini saya berikan gambaran terkait hasil saya saja gitu. Untuk memberikan gambaran kepada teman-teman cara membacanya bagaimana. Tapi selain itu, hasil hasil yang unik ini, spesifik ini, itu sebenarnya didukung oleh eh, pengertian ini. Jadi ada beberapa pengertian dan bagaimana cara mengelola bakat. Jadi definisi dari istilah-istilah yang ada di dalam bakat, kemudian peta bakat, kemudian potensi kekuatan, ada aktivitas-aktivitas yang ada di cluster strength cluster map. Kemudian peran-peran yang ada atau di tipe kekuatan atau strength tipologi itu sebenarnya ada definisinya. Definisinya sudah disediakan oleh asesmen ini. Teman-teman bisa baca di halaman ini. Di halaman 20 atau 21 sampai halaman 38 atau 37. Nah, terkait bagaimana cara mengelola bakat gitu ya. Ini bisa teman-teman baca dan pelajari banget di halaman eh, akhir-akhir gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya dari assessment talent mapping ini teman-teman mungkin bisa mendapatkan definisi terkait apa sih karakter saya dan apa keunggulan saya gitu ya. Harapannya begitu. Nah, kita coba mulai aja langsung dari pengantar. Jadi dari pengantar ini yang perlu diperhatikan adalah pengertian terkait bakat. Jadi bakat adalah personality yang produktif. Nah, ini yang disebut bakat. Kita perlu sepakat dulu bahwa bakat adalah seperti itu, personality yang produktif. Nah, kemudian di sisi lain bakat itu adalah pola berpikir, pola perasa dan pola berperilaku gitu ya. Saya coba carikan ada di halaman ini pengertian dengan personality gitu ya. Kemudian ini ada engage dan non engage, kemudian ini terkait bakat. Nah, bakat ini definisi dari talent mapping ini mengambil definisi dari Gallup dari hasil penelitiannya bertahun-tahun, puluhan tahun namanya berkutat terkait pola pikir, pola rasa dan pola perilaku yang sudah berulang-ulang terjadi di di individunya gitu ya. Jadi di setiap individu, di setiap manusia itu berulang-ulang terjadi secara alamiah gitu ya. Berarti sudah dari dulu sudah ada dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif. Inilah yang dimaksud dengan bakat gitu. Dan di urutan bakat itu ada bakat-bakat kuat. Kemudian ada bakat-bakat penunjangnya atau pendukungnya. Dan kalau ada bakat kuat juga ada bakat yang lemah gitu. Itu ada di urutan bakat. Nanti kita akan pelajari. Dan ada 7 bakat dominan, bakat kuat ini yang dominan di mana kalau kita bekerja dengan di area-area yang 7 bakat dominan ini kita lakukan setiap hari secara produktif, maka kita akan merasa menyenangi dengan pekerjaannya, menyenangi aktivitasnya, mudah melakukannya, hasilnya juga bagus itu dan tentu kita mendapatkan sesuatu di sana gitu ya atau materi maupun materi sehingga ini disebut dengan 4E activities gitu. Dan sesungguhnya setiap individu memiliki lebih dari satu kekuatan. Jadi dari bakat-bakat ini, pola berpikir, perilaku dan merasakan ini, sebenarnya kalau berdinamika itu akan menjadi kekuatan seseorang. Nah, dan kita tergantung kita mau menggunakannya, seperti apa menggunakannya, itu kembali lagi ke masing- masing-masing gitu. Tapi sebelum menggunakannya, kita perlu tahu dulu sebenarnya kita itu berbakat apa dan berpotensi apa gitu ya. Potensi aktivitasnya apa yang kita lakukan sehingga nanti ketika kita akan memilih jalan potensi, jalan aktivitas, jalan produktivitas dalam bekerja, maka kita tahu gitu sebenarnya yang kita sedang lakukan adalah di area-area yang kita menikmatinya gitu. Sehingga bekerja itu tidak pernah burn out dan tidak pernah merasa tertekan. Bahkan mungkin akan merasa enjoy-enjoy saja gitu. Gitu. Nah, di halaman 12 atau 11, teman-teman ada namanya urutan bakat. Saya akan coba membacakan satu persatu. eh,
dan saya coba akan memberikan definisinya gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, sebentar. Ih, saya coba untuk sebentar. Saya akan memberikan definisinya masing-masing gitu ya, teman-teman. Ya, saya akan memberikan ya dari di halaman ini gitu ya. Ini adalah hasil yang unik yang setiap peserta mungkin urutannya berbeda-beda gitu ya. Dan saya pastikan juga akan berbeda-beda gitu. Karena ini adalah keunikan dari masing-masing orang. Tapi kita akan sama-sama sampaikan gitu ya. Kita akan memberikan definisinya pada kesempatan hari ini dan teman-teman bisa memperhatikan bakat-bakat kuatnya dan bakat-bakat pendukungnya, kemudian bakat-bakat lemah yang harus diantisipasi gitu. Nah, sebelum masuk dari definisi masing-masing, teman-teman perlu perlu benar-benar memahami bahwa di dalam talent mapping ini dikenal dengan 7 bakat kuat. Nah, ini areanya, 7 bakat kuat ini. Ketika kita menggunakan aktivitas dengan bakat ini, 7 ini, maka kita akan mengerjakan aktivitas yang disebut 4E tadi. Isi, enjoy, excellent, dan earn. Kemudian ada area penunjang bakat penunjangnya 8 sampai 14. Nah, ini juga bisa menjadi penunjang produktivitas kita dan kita menyenangi produktivitas tersebut. Kemudian selanjutnya di angka selanjutnya 15 sampai angka 20 itu adalah bakat pendukung. Sorry, bakat netral. Jadi untuk 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 urutan 15 sampai urutan 20 adalah urutan bakat pendukung. Sorry. Jadi untuk urutan 15 sampai urutan 20 adalah bakat netral. Jadi kita nggak merasakan. Jadi nggak merasa dominan di bakat itu, aktivitasnya nggak terasa gitu ya. Atau tidak terasa lemah gitu. Atau tidak terasa kurang gitu. Dan selanjutnya, selanjutnya 21 sampai 27 adalah bakat lemah. Dan 28 sampai 34 adalah bakat sangat lemah atau tidak dominan. Sehingga ketika kita mengerjakan aktivitas dengan bakat-bakat ini yang lemah ini, sebaliknya, jadi kita tidak enjoy, kemudian tidak menikmati, kemudian tidak em, hasilnya ya begitu-begitu aja ya. Nggak yang bagus-bagus amat, bahkan mungkin cenderung menurun. Nah, ini yang dinamakan kalau kita beraktivitasnya dengan aktivitas eh, dengan menggunakan bakat-bakat yang lemah ini. Nah, kita coba akan definisikan dari bakat-bakat itu eh, satu persatu ya, teman-teman semuanya. Mungkin dari futuristik sampai ke nanti ke empathy. Nah, silahkan teman-teman, instruksinya adalah silahkan untuk melihat 7 teratas dari masing-masing dari teman-teman masing-masing sehingga nanti dari ketika saya jelaskan gitu teman-teman bisa di mengetahui 7 teratasnya apa dan apa sih eh, ekspresi bakatnya atau bakat itu sebenarnya dari 7 teratas itu sebenarnya saya seperti apa gitu ya yang terjadi. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Kalau di eh, teman-teman 7 teratas atau urutan 8 sampai 14 ini memiliki bakat futuristik, ya, ada futuristik di situ, maka teman-teman adalah pribadi yang senang memikirkan tentang masa depan dan pikirannya selalu terinspirasi oleh kemungkinan yang akan tersedia di masa depan, yang akan terjadi dan sebagainya. Dan memiliki kemampuan untuk menginspirasi orang lain dengan visinya yang jelas tentang masa depan. Begitu untuk bakat futuristik. Kalau di urutan 1 sampai 14 kemungkinan besar akan seperti itu. Tapi kalau di bawah gitu ya, maka tidak ada dorongan untuk berpikir jauh-jauh ke depan gitu ya. Kemudian berikutnya strategik. Orang dengan bakat strategik yang kuat adalah orang yang pribadinya cerdas gitu dalam mengembangkan beberapa alternatif langkah untuk mencapai target dan dia akan berorientasi pada proses progres kemajuan progres gitu ya. Mampu cepat menilai dari berbagai alternatif eh, dan menemukan pilihan dengan skenario yang terbaik.
begitu untuk bakat strategik. Nah, kalau posisinya di lemah gitu ya, di urutan di bawah, di kanan bawah, maka tidak ada kecenderungan untuk berpikir mencari alternatif-alternatif begitu. Berikutnya, jika urutan 1 sampai 14 memiliki bakat ideation, maka orang tersebut adalah pribadi yang aktif dan kreatif untuk memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan gitu dan selalu menghadirkan sudut pandang yang berbeda terhadap sesuatu yang eh, sehingga timbul sebuah ide gitu atau konsep atau sebuah imajinasi baru atau gagasan-gagasan yang baru gitu. Jadi orangnya kreatif gitu ya. Tapi kalau ini di bawah gitu ya, ini di urutan yang lemah, maka tidak ada kecenderungan untuk berpikirnya ke arah yang di kreativitas gitu. Kemudian analytical orang kalau di urutan 1 sampai 14 maka senang berpikir mendetail dan memahami logika sebab akibat gitu ya. Jadi kemudian mampu melihat semua faktor yang mempengaruhi situasi tersebut gitu ya. Dan bahkan yang bersangkutan juga setiap informasi yang masuk juga butuh bukti yang jelas untuk menerima sesuatu sebagai sebuah fakta atau kebenaran. Nah, kalau analyticalnya lemah, justru sebaliknya. Begitu. Selanjutnya 1 sampai 14 atau 1 sampai 7 gitu ya. Ada bakat learner, maka eh, teman-teman adalah pribadi yang senang belajar dan terus ingin belajar untuk meningkatkan kualitas dirinya gitu ya. Kemudian merasakan bahwa proses belajar sebagai hal yang lebih menarik daripada hasil dari proses belajar tersebut. Jadi orientasinya adalah mengikuti pelajarannya. Kemudian input, jika input ini di bakat-bakat yang kuat, yang dominan, maka orang tersebut suka mengumpulkan informasi atau sumber daya dan punya kemauan yang sangat tinggi untuk mengetahui hal lebih banyak gitu ya. Akan selalu memiliki cara untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber daya atau informasi yang dibutuhkan. Jadi suka mengkoleksi ya, menghimpun. Itu untuk bakat input yang kuat. Kemudian untuk bakat intellection yang kuat atau dominan adalah orang yang senang berpikir, memahami sesuatu sampai kepada intinya. Kemudian dia menikmati perenungan mendalam di situasi yang tenang gitu. Jadi dia cenderung introspektif, kemudian sangat menghargai perbincangan intelektual yang berkualitas. Jadi dia suka terkait bahasa, pemilihan diksi, itu sangat disukainya gitu. Ini jika mereka di bakat dominannya intellection. Kemudian selanjutnya, bakat konteks. Orang konteks senang melihat dan memikirkan masa lalu. Jadi masa lalu adalah penjelasan bagi realita di masa kini. Bagi apa yang terjadi di masa lalu itu adalah pelajaran yang atau realitas yang bisa diamati di saat ini gitu. Secara alami berusaha untuk memahami orang, permasalahan atau suatu keadaan dengan melihat sejarah dan proses yang melatar belakanginya. Itu orang-orang konteks ketika dominan, begitu. Kemudian ada orang restoratif. Itu kita turun di bawah kalau di peta bakat ini masuknya adalah masuk ke bakat striving atau bakat yang mendorong kita untuk bekerja keras gitu. Restoratif orang yang selalu tergerak untuk menangani masalah. Jadi teman-teman kalau restoratif inginnya itu menangani masalah gitu ya. Sangat bagus dan dalam mengetahui dan inti masalahnya apa dan mendorong punya kekuatan gitu ya, punya dorongan yang besar untuk menemukan solusi untuk mengembalikan sesuatu yang rusak tadi atau yang bermasalah tadi ke kondisi yang normal secara tuntas. Begitu orang-orang restoratif yang tinggi atau yang urutannya 1 sampai 7 atau 8 sampai 14 gitu. Orang-orang deliberatif. Orang-orang deliberatif adalah pribadi yang teliti dan penuh kehati-hatian ketika sebelum mengambil resiko, ketika sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu juga mempertimbangkan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi, hambatan yang akan terjadi, dan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang membuat si
usaha ini atau si tujuan ini atau si langkah ini akan jadi gagal. Begitu orang dengan deliberatif yang dominan atau kuat. Sebaliknya seperti itu ya. Deliberatif ketika lemah berarti ya kurang teliti, kurang hati-hati dan tidak terlalu berorientasi ke berpikir resikonya. Ranger berikutnya. Ketika Ranger teman-teman ada di posisi kanan atas kuat, artinya teman-teman adalah penata kerja yang kreatif dan fleksibel dan mampu menemukan cara terbaik dengan mengkombinasikan seluruh sumber daya yang ada demi hasil yang terbaik dan memiliki cara yang banyak untuk mengoptimalkan setiap kondisi dan sumber daya gitu. Kemudian disiplin yang kuat, kalau teman-teman disiplinnya berada di dominan, maka teman-teman adalah pribadi yang rapi dan teratur dan menikmati keteraturan dari hal-hal yang terencana itu. Kemudian hidupnya memiliki struktur yang jelas gitu. Selalu berusaha menjaga semua tetap pada pola dan tatanannya. Itu orang-orang disiplin gitu. Jadi keteraturan dan kerapiannya itu tercipta dengan dorongan diri sendiri gitu ya, dari dorongan diri sendirinya. Sedangkan orang konsistensi kalau kuat itu pribadi yang meyakini bahwa semua orang harus diperlakukan sama dengan aturan yang berlaku gitu ya, seragam dan mungkin bisa berulang-ulang juga nggak apa-apa. Menggunakan aturan sebagai panduan, jadi harus ada panduannya bagi orang konsisten ini dalam berperilaku dan merasa tenang jika bisa menaati aturan tersebut gitu. Kemudian fokus. Kemudian fokus, orang-orang dengan bakat fokus yang tinggi atau kuat itu pribadi yang bekerja terarah sesuai dengan tujuan dan jalur langkah yang jelas. Dia akan menangani urusan satu persatu. Jadi satu kelar, kemudian akan lanjut ke urusan yang lain gitu. Tidak akan bareng-bareng sekaligus. Dan itu juga sudah diatur berdasarkan skala prioritas yang cukup jelas gitu. Kemudian achiever, orang dengan achiever yang kuat atau dominan adalah pribadi yang senang bekerja keras, kemudian memiliki stamina untuk bekerja terus-menerus mengejar pencapaian. Ya. Kepuasannya berasal dari kesibukan dan produktivitas sehingga kira kurang lebih 24 jam yang kita eh, yang tersedia ini merasa kurang gitu ya. Selalu memiliki target atau urusan yang perlu diraih dan diselesaikan. Itu orang-orang achiever yang tinggi. Berikutnya adalah responsibility. Orang dengan responsibility yang tinggi adalah pribadi yang dengan komitmen yang kuat terhadap janji dan tanggung jawabnya. Secara alami akan tergerak jika diberikan tugas dan bersemangat jika akan menerima tugas serta bersungguh-sungguh untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, belief. Orang yang beliefnya tinggi atau kuat atau dominan di urutan satu atau 7 atau 8 sampai 14 adalah pribadi yang digerakkan oleh keyakinan atas nilai-nilai hidup, senang membantu dan berkorban bagi orang lain. Jadi orang lain dulu yang dibantu. Bahkan seperti itu. Ia mewujudkan nilai-nilai yang diyakini dengan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain dan tulus gitu. Itu tadi bakat striving. Selanjutnya kita ke area bakat influencing. Ini eh, mungkin bisa dilihat di peta bakat juga. Dan teman-teman bisa lihat di sana di peta bakat ada tanda-tanda warnanya gitu ya. Warna merah menunjukkan menunjukkan sesuatu. Warna merah menunjukkan kekuatan gitu ya atau urutan 1 sampai 7. Ini saya coba sampaikan di Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Nah, ya, ini kan ada warna merah, kemudian warna kuning gitu ya, kemudian putih. Jadi warna merah menunjukkan bahwa bakat ini berada di urutan 1 sampai 7 gitu. 1 sampai 7. Kalau kuning berarti dia berada di urutan 8 sampai 14. Putih berada di 15 sampai 20. Berapa tadi? 20 ya, 20.
Kemudian kalau hitam itu ada di 21 sampai 27. Kemudian kalau hitam banget ya atau abu-abu ada di 28 sampai 34. Begini. Jadi bisa dilihat dari sini juga ya teman-teman terkait urutan bakat ini. Selanjutnya bakat komen. Orang-orang yang teman-teman ketika berbakat komen, urutannya 1 sampai 7 adalah pribadi yang kuat mental untuk tampil, untuk mengendalikan orang dan situasi, serta mengambil keputusan. Dia tangguh terhadap konflik yang terjadi dan tekanan saat berhadapan dengan orang lain secara langsung. Itu adalah orang-orang komen yang kuat, yang urutannya 1 sampai 7. Kalau komennya hitam atau komennya berada di bawah, di urutan bawah kanan gitu ya, maka sebaliknya yang terjadi. Tidak suka konfrontasi, tidak suka konflik, begitu. Aktivator adalah pribadi yang selalu berlangsung bertindak untuk mewujudkan ide, rencana, atau meraih kesempatan gitu. Jadi dia seperti dicap orang yang nggak sabaran gitu karena selalu memunculkan pertanyaan kapan bisa mulai gitu. Atau kalau mau ditanya dia akan menjawabnya sekarang gitu ya. Sekarang juga gitu. Itu orang-orang dengan aktivator yang kuat. Competition. Orang-orang dengan berbakat kuat competition ini selalu bersemangat untuk menjadi pemenang dalam sebuah ajang kompetisi tentunya atau perlombaan dan membutuhkan persaingan untuk memacu dirinya. Jadi motivasi dirinya jika ada pesaingnya gitu. Selalu mengukur kemampuan dirinya dengan membandingkan dengan kemajuan atau prestasi orang lain. Begitu dengan bakat competition. Competition gitu ya. Kemudian maximizer, orang yang senantiasa bergerak untuk mengejar kualitas yang terbaik. Jadi ini dorongan dari alami dari diri sendiri untuk mengejar sesuatu, melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu atau membuat sesuatu itu selalu dengan kualitas yang terbaik. Fokus pada kekuatan dan keunggulan yang ada dan meningkatkan sesuatu atau seseorang atau sekelompok orang yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Begitu. Itu kalau kuat ya. Dan selanjutnya di significance yang kuat itu adalah orang yang senang tampil atau terlihat di depan umum gitu ya. Jadi senang jadi pusat perhatian orang, ingin selalu di posisi yang penting di antara banyak orang dan dapat apresiasi sebagai pribadi yang berkualitas dan berpengaruh. Kalau sebaliknya, kalau rendah maka sebaliknya ya. Gitu aja teman-teman. Kalau self assurance, pribadi yang dengan keyakinan yang sangat kuat, mampu mengelola hidupnya sendiri, ia memiliki kompas sendiri atau tujuan sendiri atau keyakinan sendiri gitu ya, dan punya intuisi yang tajam, sehingga selalu yakin bahwa pertimbangan, langkah, dan keputusannya adalah keputusan yang tepat gitu. Kemudian WO, orang dengan berbakat WO tinggi, itu kalau teman-teman punya ini ya, maka orang ini adalah menikmati tantangan mengenal orang baru dan sangat puas ketika bisa memecah kekakuan dan berhasil menciptakan keakraban dengan orang yang baru saja dikenalnya. Itu dengan bakat WO yang kuat. Nah, bakat selanjutnya, kelompok berikutnya adalah kelompok relating atau kelompok yang membuat bakat-bakat yang membuat hubungan-hubungan relasi gitu, memperkuat hubungan-hubungan relasi. Yang pertama terkait dengan positivity. Orang dengan bakat kuat positivity ini akan selalu antusias dan cepat menularkannya pada orang lain. Seantusiasmenya gitu ya. Jadi kalau dia bersemangat itu bisa menular kepada orang lain. Ceria, pembawanya semangat, optimis gitu ya. Dan orang lain bisa ikut semangat, optimis, ceria karenanya gitu ya. Dan dia senang melihat orang lain senang melihat sisi positif dari setiap situasi. Begitu orang-orang positivity. Developer ketika developernya kuat, urutan 1 sampai 4, urutan 1 sampai 7 atau 8 sampai 14 adalah orang yang senang melihat
dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh orang lain gitu ya. Dan mampu melihat kemajuan-kemajuan kecil dalam proses pengembangan dan mendapatkan kepuasan dari kemajuan-kemajuan tersebut gitu ya. Keberhasilan yang teman-teman ciptakan untuk orang lain itu sangat disenangi oleh orang-orang developer dan dorongannya memang seperti itu. Berikutnya relator. Orang-orang dengan berbakat relator yang tinggi ini atau dominan ini adalah pribadi yang senang menikmati hubungan yang dekat dengan orang lain, seperti mitra, persahabatan, atau persaudaraan, atau ia punya teman dekat lah gitu ya. Dan mereka mendapatkan kepuasan mendalam saat bekerja sama dengan mereka dan mampu memelihara relasi dalam jangka yang cukup panjang gitu. Selanjutnya, includer. Orang-orang dengan bakat includer yang kuat atau dominan adalah orang yang senang menerima semua orang gitu ya. Punya semangat tinggi untuk berkomunitas, kemudian berada di tengah-tengah orang yang banyak, melibatkan kelompok-kelompok yang besar, itu dorongannya sangat tinggi gitu. Dan selalu berusaha agar semua orang merasa diterima dan tidak disisihkan gitu. Itu dorongan dengan orang berbakat kuat, includer, senang berkomunitas gitu. Harmoni, orang dengan bakat kuat harmoni selalu mencari kesepakatan dan keselarasan dengan orang lain. Ia tidak menyukai konflik secara alami, ia mencari persamaan dan kesepakatan demi mengurangi gesekan dan menimbulkan rasa damai. Jadi orang-orang harmoni ini cinta damai gitu ya. Cinta tenang, nggak banyak konflik dan sebagainya. Kemudian adaptability, orang dengan adaptability yang kuat ini suka dengan kondisi-kondisi kehidupan yang dinamis. Fokus pada apa yang terjadi saat ini dan senantiasa menyesuaikan diri dengan memilih respon yang tepat dalam setiap keadaan gitu. Jadi dia bisa beradaptif dengan lingkungannya yang saat itu terjadi gitu. Kemudian individualization, orang dengan berbakat kuat individualization ini senang mengenali dan memberikan perlakuan yang tepat pada setiap orang sesuai dengan keunikan sifat dan potensinya. Dia mampu mengenali uniknya seseorang yang dia kenal gitu dan mampu mengetahui bagaimana orang-orang dapat berbeda dap- yang orang-orang yang berbeda ini dapat saling memahami dan bekerja sama gitu. Orang-orang dengan individualization itu benar-benar mampu untuk melihat keunikan orang lain. Connectedness, jika kuat gitu ya, atau dominan, selalu yakin bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini saling terhubung gitu ya. Bagi orang-orang connectedness yang kuat, tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu ada tujuannya. Segala kejadian ada hikmahnya. Kemudian dia juga mudah menerima keadaan dan memaknai secara bijaksana. Terakhir, bakat empati. Orang dengan bakat empati yang kuat itu pribadi yang peka, dapat merasakan perasaan orang lain dan mampu membayangkan dirinya berada dalam situasi dan perasaan orang lain. Begitu. Nah, itu tadi urutan bakat yang saya sampaikan teman-teman semuanya. Nah, berikutnya kita akan ke asesmen yang hasil yang lain gitu ya. Jadi kita ke halaman berikutnya gitu. Oke. Iya, jadi ini tadi yang sudah saya sampaikan urutan bakat dan ini adalah soal warnanya. Jadi urutan bakat ini menandakan warna ini menandakan urutan bakatnya. Jadi kalau teman-teman bisa melihat bagaimana sih peran yang produktif yang seharusnya saya lakukan, maka lihatlah dan fokuslah pada yang merah dan kuning, di mana di situ adalah potensi kekuatan kita. Kalau seperti saya ini, maka kan cenderung di thinking ya, karena di sini kumpulnya sama di relating, karena ada di sini dan ini, gitu. Jadi saya senang berpikir dan pikiran saya untuk menjalin relasi dan memperkuat relasi dalam bentuk ya mungkin bekerjanya menjadi konsultan ya atau hal yang senang berpikir dan
berrelasi dengan orang lain. Itu untuk saya gitu ya. Teman-teman bisa melihat kalau saya berpikir kemudian influencing, maka yang terjadi pikiran saya itu untuk memberikan pengaruh pada orang lain. Thinking dan striving, maka pikiran saya ini untuk striving, untuk bekerja keras gitu. Kemudian dan lain sebagainya. Ini tentu mungkin akan lebih spesifik jika teman-teman bisa konsultasi secara langsung dengan saya. Sehingga yang dikonsultasikan adalah hasil dari talent mapping dari teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya kalau dalam dari urutan sebelumnya, bakat itu kan karakter ya, karakter sifat dan ketika bakat-bakat ini berdinamika antara bakat kuat, kemudian urutan 1 sampai 7, kemudian ditambah dengan urutan 8 sampai 14 dan mempertimbangkan juga di posisi yang di bawah sehingga dari bakat-bakat ini berdinamika dan menjadi kekuatan atau aktivitas atau hal yang berpotensi untuk kita lakukan. Nah, bakat-bakat ini gitu ya, ini eh, oleh penemu talent mapping Abarama ini sudah diformulasikan gitu ya. Dari bakat karakter-karakter sifat kita itu menghasilkan produktivitas, aktivitas yang produktif tuh. Dan ini disebutnya potensi ya, potensi kekuatan. Di hal ini referensi atau rekomendasi bagi teman-teman untuk memanfaatkan bakat ini dalam aktivitas produktif yang bisa teman-teman nanti akan jalani. Misalkan dengan komposisi bakat kuat saya gitu ya. Maka bisa dilihat bahwa aktivitas yang produktif bagi saya adalah aktivitas yang berkaitan dengan advertising, communicating, ideating, teaching, dan sebagainya. Ada 14 rekomendasi. Nah, dari rekomendasi ini sebenarnya apabila kita melakukan aktivitas ini dalam keseharian kita, kita bisa mendapati bahwa diri kita itu dalam posisi produktif dalam dalam kegiatan-kegiatan yang kita nikmati, mudah melakukannya, gitu ya. Enjoy, kemudian hasilnya kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang bagus dan tentunya punya nilai manfaat gitu ya. 4E gitu ya. Nah, jadi ini keterangannya bisa dibaca. Ini ada ininya ya, ada definisinya. Teman-teman bisa tinggal baca dan bisa sebenarnya dari sini pun teman-teman bisa menyesuaikan dengan job description masing-masing. Termasuk misalkan apalagi teman-teman sudah bekerja. Jadi ini adalah bisa jadi dicocokkan dengan job desk gitu. Job desk saya ini tiap harinya sudah sesuai nggak dengan potensi kekuatan saya gitu. Nah, ini yang bisa melahirkan bisa memvalidasi bahwa saya ini dalam melakukan pekerjaan itu benar-benar sesuai dengan saya banget atau enggak gitu ya. Dan kalau kalau sesuai dengan saya banget itu sesuai dengan diri kita sendiri gitu, itu akan melahirkan produktivitas begitu. Nah, ini 14 ini bisa teman-teman terjemahkan ya, bisa teman-teman cari terjemahannya termasuk kalau memang perlu pendalaman ini ada di halaman-halaman akhir terkait definisi aktivitas ini. Tinggal di search saja misalkan advertisingnya atau communicatingnya dan sebagainya gitu. Saya akan lanjut untuk cara membaca strength cluster map di bagian selanjutnya. Ini menarik teman-teman semuanya. 14 potensi kekuatan yang tadi disampaikan sebenarnya berasal dari 99 kekuatan 99 ya kekuatan yang ada di strength cluster map gitu ya. Itu skor tertinggi gitu ya. Potensi kekuatan yang kita bisa lakukan, tapi sebenarnya pada dasarnya teman-teman memiliki 99 aktivitas gitu ya. Yang itu diantaranya itu teman-teman dinilai oleh divalidasi oleh talent mapping
sangat potensial atau sangat memiliki kekuatan di situ gitu ya. Nah, cara bacanya seperti ini teman-teman. Ini adalah 99 aktivitas yang 99 ini ya semuanya 114 ya teman-teman. Tapi yang dipengaruhi oleh bakat itu ada PSP-nya. Kalau PSS tidak terpengaruh oleh bakat. Bedanya apa? Teman-teman bisa melihat di sini definisinya bahwa kalau PSP ini personal strength potential ini didapatkan dari bakat. Ya. Ini adalah bakat. Tapi kalau PSS personal strength statement ini berdasarkan dari minat atau pengakuan. Jadi kalau teman-teman kemarin mengisi 114 pertanyaan itu dalam rangka untuk mendapatkan ini, mendapatkan PSS-nya ini. Gitu teman-teman semuanya. Nah, bagaimana cara mengetahui membaca ini? Teman-teman sebenarnya dalam definisi ini bisa dicari di belakangnya, tinggal di set aja. Tapi ini tuh ada 8 lingkaran besar. Lingkaran yang saya tiga di atas ini aktivitas yang dilakukan oleh orang produktif ketika bertemu dengan orang lain gitu. Nah, N ini adalah networking, hubungannya sejajar ketika bertemu orang. Tep- Kalau H ini headman, hubungannya memberikan instruksi atau mengendalikan gitu. Memimpin itu juga bisa mengarrange dan sebagainya. Kalau teman-teman lihat dari aktivitasnya kan aktivitas yang mengendalikan kondisi atau tim ya gitu. Kemudian kalau S ini servicing, memberikan pelayanan seperti itu. Ini mudah-mudahan bisa teman-teman pahami ya. Ini kegiatan yang bertemu orang. Networking sejajar, sepadan. H ini untuk memberikan instruksi atau kendali. S ini untuk membantu orang atau menservising orang. Nah, di bawah itu tidak berkaitan sama orang aktivitasnya. T, R, E, T, E, G, I. Saya mulai dari T, E sama R. Apa apa maksudnya T sama R? Kalau T, dua-duanya ini pakai otak kiri ya teman-teman. Soalnya aktivitas yang menggunakan otak kiri. T itu berhubungan dengan keuangan, uang ya. Makanya kalau dari sini kan aktivitasnya adalah budgeting, cashiering, analyzing dan sebagainya. Ini uang. Kalau ini adalah reasoning, mencari sesuatu menggunakan otak kiri untuk mencari fakta-fakta atau sebab akibat gitu. Kemudian hmm, selanjutnya GI. GI ini mau tidak butuh ketemu orang dan memerlukan otak kanan. Ini singkatan dari generating idea gitu teman-teman semuanya. Ini adalah generating idea. Sifatnya adalah eh, memakai otak kanan. Kalau E sama TE ini aktivitas yang tidak banyak melakukan berpikir, tidak tidak menuntut berpikir gitu ya. Kalau E ini aktivitas yang sifatnya dilakukan di dalam ruangan. Kalau T ini dilakukan di luar ruangan. Begitu. Nah, teman-teman tinggal lihat nih bagaimana cara membacanya. PSP kan dari bakat tuh. Nih, PSP itu dari bakat dan PSS itu pengakuan. Maka dari bakat misalkan seperti ini. Saya berbakat ini tadi sama ya. Jadi warna merah itu menunjukkan sangat kuat, kuning kuat, putih netral, abu-abu lemah, hitam sangat lemah. Nah, ini kalau namanya kuning berarti saya berpotensi kuat di sini karena PSP-nya kuning ya. Berarti potensi kuat. Nah, tapi dalam pengakuan saya, ini saya masih netral, berarti tidak terlalu sering atau tidak terlalu diulang-ulang gitu ya. Atau mungkin belum dipelajari, itu bisa jadi. Tapi secara bakat ini saya ada. Jadi kalau teman-teman nanti akan mencoba aktivitas-aktivitas yang baru gitu ya, atau aktivitas produksi yang baru, maka tentukan ini PSP-nya perlu yang warna kuning atau merah gitu. Nah, eh
itu yang teman-teman bisa cari. Jadi dari kelas kelas map ini menggambarkan bahwa potensi itu kekuatan yang kita miliki itu bisa jadi dari pengakuan kita gitu ya, dari kompetensi yang sudah dimiliki atau dari karakter kita sendiri. Nah, bagaimana dengan seperti ini gitu ya? PSS-nya kuning, artinya saya mengakui bahwa saya sering melakukannya atau saya memiliki minat atau kompetensi di situ, warnanya kuning. Tapi PSP-nya red netral gitu ya. Saya dalam melakukan aktivitas representing eh, res- rep- representing ya, itu saya tidak terlalu berbakat gitu. Bisa tapi tidak terlalu berbakat seperti itu. Ini ada yang banyak yang di tempat saya masih, apalagi yang ini. Di tempat saya masih merah, tapi saya aktivitasnya belum banyak dilakukan. Maka ini benar-benar perlu digali gitu, teman-teman semuanya. Jadi benar-benar perlu digali lebih dalam gitu ya, agar mendapatkan agar terekspresikan. Dicoba diperdalam kompetensinya juga begitu. Ini cara membaca Strength Cluster Map gitu. Begitu pula misalkan yang PSP-nya abu-abu. Ini berarti saya dinilai tidak berbakat untuk melakukan aktivitas cashiering, tidak berbakat melakukan aktivitas auditing. Begitu. Jadi ini aktivitas yang bisa kita hindari ketika itu berwarna abu-abu dan kuning. Sorry, abu-abu dan hitam. Dan teman-teman, ini kan ada garisnya ya. Nah, garis-garis ini dikelompokkan dalam satu tipe kekuatan. Namanya strength typology. Jumlahnya ada sekitar 30 tipe kekuatan gitu ya. Bukan sekitar, tapi 30 ya. Nah, ini adalah kumpulan-kumpulan dari aktivitas produktif yang sudah mendekati peran tertentu. Cara membacanya, ini juga bisa dicari ya di definisi di akhir. Nah, eh, semakin ke kanan nilainya, maka semakin peran ini bisa saya jalani dan saya gue banget gitu ya. Sesuai dengan karakter diri banget gitu ya. Sehingga kalau menjalaninya nyaman, mudah dilakukan gitu. Nah, sedangkan untuk yang ke kiri, maka nilainya negatif. Negatif itu artinya ini enggak saya banget gitu. Sehingga peran ini sebenarnya tidak bisa dijalankan oleh saya gitu. Kalau dijalankan ya tidak menjadi part A tadi, tidak menjadi excellent, kemudian enjoy easy, excellent dan dan dari 30 ini ditarik lagi di 5 terbesar. Nah, untuk menjadi personal branding ini. Saya dikenal orang, saya punya karakter, punya personal branding sebagai komunikator. Penjelasannya di sampingnya atau teman-teman bisa lihat di bawah. Jadi kalau setiap ada istilah di sini, coba di search dulu karena bisa jadi istilahnya ada di bawah, bagian bawah. Motivator, interpreter, educator, synthesizer. Nah, itu tadi gambaran bagaimana cara membaca hasil talent mapping yang telah kita ikuti. Semoga video ini dibuat mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama teman-teman yang memanfaatkan promo di Jambore ini, di bulan Agustus September ini. Mudah-mudahan ini menjadi kepenguatan teman-teman yang belum berkesempatan eh, ikut sesi Zoom dengan saya gitu ya. Kalau ada kesempatan sesi Zoom dengan saya kan semuanya dijelaskan secara spesifik dan detail untuk hasil masing-masing dari teman-teman semuanya. Tapi kalau ini kan memang penjelasan secara umum ya. Jadi memang memang tidak secara spesifik oleh teman-teman. Harapannya mudah-mudahan ini jadi gambaran awal teman-teman bagaimana memahami cara membaca asesmen talent mapping. Begitu teman-teman, terima kasih telah mempercayai mempercayai saya, mempercayai kami untuk mengembangkan potensi
diri dan menuju produktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.